بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwanil kiram, jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani Allah iyyakum. Tak lupa kita mengawali majlis kita dengan memuji Allah Jalla wa'ala dan bersyukur atas limpahan nikmatnya yang Dia berikan kepada kita sekalian, khususnya iman dan kemudahan dalam ketaatan di jalannya. Semoga ini semua menjadi kebaikan kita dalam kehidupan kita ini dan mengantarkan kita pada akhir yang Allah ridhai dan menjadikan kita orang-orang yang diridhai olehnya. Juga kita sampaikan salawat dan salam kepada teladan kita dan pemimpin kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jalan beliau sampai akhir zaman. Kita masih bersama faedah dari petunjuk ayat-ayat Al-Quran, masih bersama surat Al-Baqarah, dan pada malam ini insyaallah kita mengambil faedah dari ayat yang ke-173. Namun sebelumnya mohon untuk dibacakan lebih dahulu. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه Innallaha ghafurur rahim. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Wa man ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian semua hanyalah bangkai, darah dan daging babi, serta apa yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa dalam keadaan terhimpit dan dia mengambilnya dengan tidak melampaui batas dan tidak juga berlebihan, maka tidak ada dosa untuknya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang mulia ini Allah sebutkan sebagai kelengkapan penjelasan dari ayat sebelumnya, seruan kepada orang-orang beriman, yaitu untuk memakan makanan yang baik.
dan kandungan dari yang baik adalah halal. Dari apa yang Allah rezekikan. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla menyuruh hambanya yang beriman untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Dan wujud syukur adalah membatasi diri dalam mengkonsumsi apa yang ada di muka bumi ini dengan apa yang Allah sifatkan, yaitu halalan thayyiba. Apabila melampaui itu, maka tidak dikatakan bersyukur. Kemudian Allah tutup ayat tersebut, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian betul beribadah hanya kepadanya, maka syukur atas nikmat Allah merupakan bagian dari ibadah. Bahkan di antara ibadah yang menghantarkan hamba kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah berfirman di surat Az-Zumar di ayat yang ke-7, in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, Allah ridha pada kalian. Dan ibadah yang dikerjakan hamba menghalangi dia dari azab Allah Azza wa Jalla. Dan syukur di antara sebab dijauhkannya hamba dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa tentang hikmah di antara hikmah syukur. Itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Dan Allah tidak akan melakukan apapun kepada kalian yang merupakan azab untuk kalian selama kalian masih bersyukur dan beriman. Hal ini sebagai penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan dari bersyukur. Bersyukur dapat mencegah seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 147. Dan sebagaimana disebutkan tadi bahwa syukur hamba kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang diberikan merupakan wujud dari wujud ibadah. Karena ibadah kepada Allah Jalla wa Ala terdiri dari 3 perkara. Jenis-jenis ibadah kepada Allah terdiri dari 3 perkara. Apapun yang dilakukan hamba dengan ketiganya, maka itulah ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, berzikir terhadapnya. Yang kedua, bersyukur atas nikmat yang diberikan. Dan yang ketiga, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan ini pun diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla di ayat sebelumnya atau di ayat setelah ini insyaallah taala, di mana Allah berfirman di surat Al-Baqarah ini ayat 185, Allah telah menyebutkan bukan ayat 185, maaf. Di ayat sebelumnya Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Hendaklah kalian
menyebut namaku, dan hendaklah kalian bersyukur, dan janganlah kalian kufur. Ya, di ayat sebelumnya, ayat 152. Di ayat yang mulia ini Allah menyebutkan dua perkara, zikir dan syukur. Kemudian disempurnakan di ayat berikutnya, yaitu ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang beriman, adalah kalian minta tolong kepadaku dengan sabar dan salat. Perintah. Dan seorang hamba tidak akan mudah untuk bisa melaksanakan ketiganya kecuali dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita SAW mengajari umatnya dalam hadis yang disampaikan oleh beliau kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, diwasiatkan, fala tad'anna dubura kulli salah an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan kau tinggalkan setelah salatmu, di akhir salatmu, untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya, ya Allah, beri aku pertolongan untuk bisa senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur atas nikmatmu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Dan hidup ini untuk itu. Antara zikir, syukur, dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan perintahnya agar kita bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, lalu diikat dengan hakikat dari ibadah, in kuntum iyyahu ta'budun. Jika benar-benar kalian beribadah kepadanya, hanya beribadah kepadanya. Dan wujud kesempurnaan syukur atas nikmat Allah Jalla wa'ala adalah dengan menggunakan nikmat di jalan ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah wujud dari syukur. Seperti yang firmankan di akhir surat Al-Lail, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Dan tidak seorang pun yang ketika di dunia diberi nikmat, kemudian di akhirat diberikan balasan yang berlimpah, melainkan hanya orang-orang yang ketika di dunia mendapatkan nikmat itu digunakan sebagai sarana untuk bisa melihat wajah Allah di akhirat yang maha tinggi. Maka dengan itu Allah akan ridho. Di ayat yang mulia ini Allah menjelaskan bahwa seseorang yang di dunia diberi nikmat oleh Allah berlimpah, lalu di akhirat mendapatkan pahala apabila menggunakan nikmat itu untuk berharap bisa berjumpa dengan wajah Allah. Dan Allah ridha padanya. Di ayat yang lain yang sudah disebutkan surat Az-Zumar, Allah tidaklah ridha pada hamba kecuali ketika dia bersyukur. In tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, Allah ridha pada kalian. Syukur merupakan syarat untuk mendapatkan ridha. Sebagai kelengkapan dari penjelasan Allah Jalla wa'ala, maka setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan secara umum tentang apa saja yang diperbolehkan untuk dikonsumsi di muka bumi, maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan perkara-perkara yang harus dihindari oleh hamba dari apa yang ada di muka bumi.
yang tadi dibacakan. Dan perkara-perkara yang dilarang ini itulah yang disebut dengan haram. Itu sesuatu yang dilarang untuk dikonsumsi, dan bila dilanggar maka hamba berhak mendapatkan murka Allah Azza wa Jalla. Dan Allah sebutkan, sehingga dari sini para ulama kita membuat kaidah. Al-aslu fil at'imati al-ibahah. Bahwa hukum asal untuk makanan adalah boleh, halal. Dan apabila ada yang mengatakan haram, maka wajib menghadirkan dalil. Hatta ja'a dalil yuharrimuhu, sampai datang dalil mengharamkannya. Sehingga makanan apapun di muka bumi asalnya halal, diperbolehkan apabila itu mengandung sifat yang disebutkan di ayat sebelumnya, halalan thayyiba. Thayyib menjadi pengikat bahwa makanan ini halal. Maknanya apabila makanan ini tidak thayyib, maka tidak halal. Kemudian dijelaskan syariat tentang perkara-perkara yang tidak halal tersebut. Maka di ayat yang mulia ini Allah merinci dengan pembatasan. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wal lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Lafaz innama dalam ayat sering kita jumpai, umumnya ulama mengatakan itu batasan. Lafaz yang Allah sebutkan sebagai pembatasan. Sesungguhnya yang diharamkan hanyalah. Batasan ini bukan berarti batasan apa yang haram secara mutlak, tapi batasan apa yang haram dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian ada unsur yang lain, sesuatu yang haram ditetapkan oleh Rasulnya SAW. Dan Nabi kita SAW makhluk yang dipilih dan diberi izin untuk menyampaikan syariat Allah dan menetapkannya apa yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Selain beliau tidak ada. Oleh karenanya ketetapan tentang halal dan haram bukan hanya dibatasi oleh Al-Quran, tapi juga dilengkapi dengan penjelasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang diharamkan oleh Allah haram untuk manusia, dan apa yang diharamkan oleh Nabi SAW haram untuk umatnya. Maka haram apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan rekomendasi, memberikan izin kepada Nabi SAW untuk menetapkan itu dan semisalnya dari perkara lain yang wajib ditaati dan diikuti oleh umatnya dan tidak boleh menyelisihi. Di antaranya Allah Ta'ala firmankan di surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka adalah waspada siapapun orangnya
yang berani menyelisih perintah Rasulnya. Perintah Rasulnya. Dan dalam ilmu ushul fikih perintah ada dua. Perintah untuk dikerjakan dan perintah untuk ditinggalkan. Yang kedua kemudian dikenal dengan larangan. Al-amru lil wujub untuk dikerjakan dan al-amru lit tarki untuk ditinggalkan. Maka barang siapa menyelisih perintah beliau, maka diancam dengan ayat ini oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, firman Allah Azza wa Jalla di surat Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan ya Muhammad SAW, jika betul kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Maka perintah dari Allah agar manusia mengikuti Nabi SAW. Dan mengikuti itu adalah melaksanakan apa yang dilakukan oleh beliau dan meninggalkan apa yang beliau tinggalkan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat terkait dengan masalah itu. Adapun mereka yang mengingkari perkara ini, maka mereka mengatakan yang haram itu apa yang Allah haramkan saja. Maka ini bahaya. Berarti meninggalkan ayat-ayat dari Allah Azza wa Jalla yang menyuruh kita juga mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan 4 perkara yang diharamkan. Yang pertama, al-maitah, mayit. Apa itu mayit? Hewan yang mati tidak dengan proses penyembelihan yang disyariatkan. Dan maitah ini juga masuk ke dalamnya bangkai manusia. Nah, ini khusus. Semua hewan yang halal kemudian mati tanpa proses penyembelihan yang disyariatkan, maka disebut dengan maitah, bangkai. Dan menyembelih hewan di dalam Islam inilah ibadah. Proses menyembelihnya saja sudah disebutkan sebagai ibadah. Maka bila menyembelihnya tidak dengan petunjuk syariat, maka dia maksiat. Dan akibatnya hewan menjadi bangkai. Tidak halal untuk dimakan. Karena pentingnya menyembelih ini Allah sampai sebutkan dalam beberapa ayat. Pertama surat Al-Kautsar. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Langkah salat untuk Tuhanmu Allah Azza wa Jalla, demikian juga menyembelih. Allah sejajarkan menyembelih dengan salat yang merupakan ibadah. Ayat yang kedua di surat Al-An'am, Allah telah menyebutkan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Di ayat 162. Katakan Muhammad SAW, sungguhnya salatku dan nusuk. Nusuk maknanya adalah al-dzabihah, yaitu sembelihan. Nusuk maknanya sembelihan. Hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbil Alamin. Ayat yang ketiga
di surat Al-Hajj Allah telah menyebutkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dari hewan sembelihan kalian apakah dagingnya atau darahnya, tetapi yang sampai kepada kalian adalah nilai takwa dari kalian. Surat Al-Hajj ayat 37. Di ayat ini Allah menjelaskan tentang sembelihan diterima oleh Allah bila karena takwa, dan takwa itu adalah mengikuti syariatnya. Ini sebagai contoh. Maka seorang hamba ketika dia menyembelih hewan untuk kegiatan yang Allah syariatkan, seperti hari Adha kemarin, seperti akikah, seperti nazar, maka ibadah. Bahkan sembelihan hewan dalam rangka memuliakan tamu, ibadah. Nabi Ibrahim AS contoh Allah Taala jadikan sebagai contoh. Dan ini kebiasaan orang Arab zaman dahulu. Bila ada tamu disembelihkan hewan. Allah firmankan Ustaz Al-Zariyat antaranya, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqulu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila alihi faja'a bi'idlin samin faqarrabu ilaihim qala ala taqulun. Apakah sudah datang pada kalian berita tentang tamu-tamu dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak dikenal? Ketika mereka masuk bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan salam. Ini ada bertamu mengucapkan salam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab salam. Qaumun munkarun, kepada kaum yang tidak dikenal. Kemudian dia masuk ke keluarganya, lalu datang membawa ijlin samin, yaitu sapi, anak sapi yang gemuk yang sudah dimasak. Lalu dihadirkan kepada mereka, lalu mengatakan, tidakkah kalian makan? Atau silahkan makan. Menyembelih hewan untuk memuliakan tamu, ibadah. Bahkan kalaupun menyembelih hewan untuk dimakan sendiri dagingnya, bahkan untuk dijual pun di sana ada ibadah. Di mana ibadahnya? Di menyembelihnya. Ketika membaca Bismillahi Allahu Akbar. Di samping itu, Nabi kita SAW menyebutkan laknat kepada orang yang menyembelih hewan bila dipersembahkan kepada selain Allah. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. Hewan apapun. Ini tentang menyembelih. Oleh karenanya apabila kita menyembelih hewan, pastikan hewan disembelih sesuai dengan ketentuan syariat. Itu disebutkan nama Allah sehingga kita mendapatkan nilai ibadah dan juga mendapatkan manfaat dari daging sembelihan hewan kita. Itulah mayit. Maka mayit seluruhnya haram.
bila disembelih atau bila mati tanpa sembelihan yang syar'i, yaitu tidak disebutkan nama Allah Azza wa Jalla. Baik hewan itu hewan yang asalnya haram atau hewan yang asalnya halal. Apabila hewan tersebut hewan air, baik air itu berasa asin atau air itu tawar. Karena hewan air tidak ada syarat untuk disembelih. Hal ini diambil dari hadis Nabi SAW ketika seorang sahabat, dan dia seorang nelayan, datang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ana tawadda'u bima'il bahr?" Ya Rasulullah, apakah kita boleh berwudu dengan air laut? Mereka bertanya karena air laut beda dengan air darat. Apa kata beliau? At-tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuh. Suci airnya dan halal bangkainya. Sebelumnya menjelaskan, orang tadi bertanya pada Nabi SAW hanya tentang masalah penggunaan air untuk wudu. Tetapi Nabi SAW menjawab tambahannya dengan bangkai hewannya. Karena seorang nelayan ketika dia butuh air, maka dia juga butuh makanan. Ketika air dikhawatirkan habis yang dia bawa, demikian juga dikhawatirkan habis makanan yang dia bawa. Maka Nabi SAW memberikan solusi kedua-duanya. Ini hikmah beliau SAW. Ini tentang bangkai. Demikian juga sebenarnya menyebutkan masuk ke dalam hal ini yaitu serangga, hewan-hewan serangga. Masuk juga dalam hal ini hewan-hewan buruan. Hewan buruan. Baik buruan dengan senjata atau buruan dengan hewan peliharaan. Sebagian ulama mensyaratkan ketika melepaskan senjata itu maka dibacakan nama Allah Azza wa Jalla. Ketika melepaskan hewan buruan maka membaca nama Allah Azza wa Jalla. Maka apabila hewan buruan tadi mati dengan sebab alat tadi atau hewan tadi, maka itu dikecualikan. Ini tentang bangkai. Kemudian berikutnya waddam, diharamkan darah. Darah apa ini? Darah secara umum. Dan kebiasaan masyarakat jahiliyah dalam zaman dahulu dan juga mungkin masih berlaku di masyarakat sekarang. Ya, apalagi beberapa puluh tahun yang lalu itu terbiasa darah ditampung dari darah sembelihan hewan, ditampung kemudian dibiarkan sampai mengeras kemudian dimasak. Apa namanya Pak? Marus, masih ada ya? Masuk di dalam ayat ini darah, tidak boleh dimakan. Dan darah pada masa jahiliyah ditampung dari hewan sembelihan. Dan ini Allah sebutkan setelah hadis tadi, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai pada Allah dari hewan sembelihan kalian, baik dagingnya atau darahnya. Dan kebiasaan orang jahiliyah dahulu menggunakan darah sembelihan hewan untuk pengagungan kepada berhala. Diambil, dioleskan. Mereka meyakini ini ibadah yang utama, maka Allah menolaknya. Yang ketiga, walahmal khinzir, dan daging babi. Babi hewan yang khusus.
memiliki sifat khusus. Di antaranya memiliki hidung yang seperti terpotong. Babi yang mana yang diharamkan? Dalam kaidah tafsir disebutkan apabila Allah menyebutkan nama jenis lalu diawali dengan alif dan lam, maka mencakup jenis itu semua. Al-khinzir berarti semua jenis babi. Babi peliharaan, babi hutan, babi apapun. Kemudian ulama khilaf tentang babi laut. Ada babi laut, seperti ada anjing laut, singa laut, maka ada juga babi laut. Apakah dia masuk dalam ayat ini diharamkan atau dikecualikan? Ini khilaf dari ulama. Karena ada hadis tentang bangkai hewan air, maka dikecualikan. Ini tentang babi. Yang keempat, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang dipersembahkan untuk selain Allah, yaitu sajen, persembahan apapun. Jadi kalau kita pergi ke hutan, pergi ke suatu tempat, lalu mendapati ada makanan-makanan disajikan di bawah pohon dan sebagainya, maka masuk dalam ayat ini. Jangan disentuh. Karena Allah menyebutkan khusus. Karena memang zaman dahulu, kebiasaan masyarakat jahiliyah dahulu, pengagung para berhala menghadirkan sejumlah makanan, baik ketentuannya mereka tentukan syaratnya ataukah tidak, diberikan untuk apa yang mereka agungkan, apakah berhala atau pepohonan atau apapun, di tempat tertentu, di sudut rumah, di bawah pohon, macam-macam. Maka ini masuk ke dalamnya. Dan Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan hikmah manusia diciptakan untuk ibadah, Allah juga menjelaskan tentang Allah tidak butuh makanan dari mereka. Allah firmankan surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Aku tidak butuh dari mereka agar mereka memberi makan kepadaku, dan aku juga tidak butuh dari mereka agar mereka memberikan rizki kepadaku. Karena sungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq, zat pemilik rizki dan yang membagikan rizki pada makhluk. Dzul quwwatil matin, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Bisa saja kekuatan itu timpakan dari siapapun yang dia kehendaki bila orang tersebut dimurkai olehnya. Maka waspada. Inilah beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita SAW menyebutkan tentang pengharaman hewan-hewan, yaitu yuhramu kullu dhi nabin wa mihlabin minas siba' atau kama qala sallallahu. Bahwa beliau mengharamkan setiap hewan yang memiliki taring dan memiliki cakar dari hewan buas. Memiliki taring dan memiliki cakar dari hewan buas, yaitu pemangsa daging. Diharamkan dagingnya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sifatnya. Kemudian Allah Jalla wa'ala, dan ini termasuk kaidah Al-Quran, ada hukum aglabiyah dan ada hukum taksis. Hukum secara umum dan ada hukum pengkhususan. Dan ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum umum
perkara-perkara tadi haram. Tidak boleh disentuh, tidak boleh dimakan. Namun suatu saat manusia dalam keadaan darurat, terhimpit, tidak mendapatkan makanan kecuali yang diharamkan. Kalau tidak memakan yang diharamkan, dia akan mati. Itulah darurat namanya. Allah firmankan, "Famanitturra", barang siapa yang terhimpit, yaitu dalam keadaan darurat. Nah, darurat ini maknanya kata sebagian ulama, apabila tidak dilakukan taruhannya nyawa. Kalau dilakukan selamat, itu darurat. Kalau kita daruratnya bagaimana? Kepepet kitanya, maka darurat bilangnya. Bukan, darurat itu keadaan taruhannya adalah nyawa. Maka ketika kondisi semacam itu, tidak mendapatkan makanan apapun kecuali 4 perkara tadi. Mungkin bangkai, mungkin darah, mungkin babi, mungkin makanan yang dipersembahkan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? "Famanitturra", barang siapa dalam keadaan terhimpit tidak mendapatkan makanan yang halal kecuali yang haram-haram tadi, maka diizinkan dengan syarat ghaira baghin wala adin, tidak melampaui batas dan tidak berlebihan. Ulama khilaf tentang masalah ini, yaitu boleh dimakan saat itu sekedar bisa menegakkan tulangnya, tidak kemudian disimpan untuk menikmati, tidak, sekedar hilang rasa lapar, tidak berlebihan dan tegak lagi tulangnya. Sebagian mengatakan kecuali kondisi secara pengalaman beberapa hari dia tidak mendapatkan makanan, maka saat itu diizinkan juga untuk menyimpannya untuk perkiraan beberapa hari ke depan. Tapi ketika mengkonsumsi dalam keadaan yang tidak berlebihan. Dan jika kemudian mendapati yang halal, maka yang haram tadi tinggalkan, kembali kepada asalnya. Ini ghairu adi wala ghairu baghi wala ad. Fala itsma alaih, maka saat itu dia tidak mendapatkan dosa. Tidak mendapatkan dosa. Innallaha ghafurur rahim, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang harus kita cari. Lalu berpikir, bagaimana agar Allah mengampuni saya dan merahmati saya dengan perbuatan saya ini. Karena sebenarnya mengatakan, seandainya aku tidak tahu tempatku di akhirat kelak, apakah di neraka atau di surga, maka ampunan Allah itu yang paling aku harapkan. Kenapa? Karena seorang kalau diampuni dosanya terbebas dari azab. Diampuni dosanya maka pasti masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Dan apabila ada sesuatu yang di sana kutamai diampuni dosa, Allah firmankan di surat Al-Imran, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah." Bersegeralah kalian untuk melakukan perbuatan yang dengan perbuatan itu dosa-dosa kalian diampuni oleh Tuhan kalian Allah dan juga mendapatkan surganya. Demikian apa yang baik semua diberkahi dan mudahkan mengamalkannya, dan apa yang keliru semoga dimaafkan dan diampuni dosa kita sekalian. Wallahu walidzalika qadar alaih. Barangkali menyampaikan sesuatu dipersilakan setelah adzan Isya. Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha. Baik, tafadhal, barangkali ada yang menyampaikan sesuatu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasan mengenai orang yang berilmu harus beramal. Dan orang yang beramal harus pakai ilmu. Makasih. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Islam adalah agama yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Dan apabila dipisahkan antara ilmu dan amal, maka dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tentang masalah ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita. Bahkan ayat yang kita baca dalam setiap rakaat salat kita yang wajib atau yang sunnah, Allah firmankan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Itu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Di surat An-Nisa sebutkan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Mereka itu adalah para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Itu orang yang berilmu dan beramal. Bukan jalannya maghdub, orang yang kau murkai. Itu yang berilmu tapi tidak beramal. Siapa mereka? Yahudi. Waladhdallin, dan bukan juga orang-orang yang kau murkai, yaitu yang mereka beramal tanpa ilmu. Siapa mereka? Nasrani. Allah juga berfirman di surat Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Jangan kau ikuti apa yang kau tidak punya ilmunya. Allah juga berfirman di surat Muhammad SAW, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Dalam kau berilmu tentang la ilaha illallah, kemudian setelah itu bagaimana? Istighfar akan dosa-dosa. Istighfar adalah amal. Bahkan Imam Bukhari menyebutkan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab ilmu harus ada sebelum bicara dan beramal. Lalu membawakan ayat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla di surat As-Saff ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Orang beriman, mengapa engkau berani bicara sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmunya?
sangat besar kemarahan Allah pada kalian ketika kalian bicara sesuatu yang bicara sesuatu yang kau tidak amalkan. Ya Allah sangat marah kepada kalian bicara yang tidak kalian amalkan. Karena Allah marah seseorang bicara tanpa amalnya. Oleh karena Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, hatta fal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu dan amal terkait erat. Jika ditunaikan, jika tidak, maka masing-masingnya akan irtahal, pergi meninggalkan orang tersebut. Tidak bermanfaat. Begitu. Jadi kita dituntut berilmu, ilmu yang mana? Ilmu yang wajib. Karena saya menyebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nutut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ilmu tentang apa itu? Ilmu tentang bagaimana hamba selamat dari sebab azab. Yang firmankan surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman azab api neraka. Maka berilmu tentang sebab azab agar kita selamat, maka itulah yang fardu. Maka seseorang tidak akan diazab dengan iman. Maka wajib berilmu tentang iman. Dan rukunnya ada 6. Seseorang selamat dari azab dengan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Maka wajib berilmu tentang ibadah-ibadah yang wajib. Dan rukunnya ada 5, itu rukun Islam. Dan yang ketiga, seseorang diazab dengan sebab buruknya akhlak, buruknya perilaku. Sehingga wajib belajar tentang akhlak yang mulia agar terhindar dari sebab azab. Demikian, wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Ustaz, apa sebabnya Israel itu mengharamkan untuk dirinya makanan-makanan yang enak seperti susu dan kalau tidak salah daging unta. Yang pertama. Yang kedua, Allah mengharamkan untuk Bani Israel makanan-makanan apa saja, Ustaz, makanannya, Ustaz, dan mengapa bisa diharamkan, Ustaz? Terima kasih. Allah firmankan di surat Al-Imran ayat 93, kullu ta'ami kana hilla li Bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Setiap makanan awalnya semuanya halal bagi Israel, kata Allah. Seluruh makanan halal bagi Bani Israel. Kecuali apa yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya sebelum turunnya Taurat. Israel ini siapa? Israel kata ulama nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Sebelum turunnya Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam zamannya sangat jauh. Dan tentang masalah ini dijelaskan dalam kisah-kisah Israiliyat. Dan kisah Israiliyat adalah pelajaran untuk kita umat Nabi SAW dan bukan untuk diamalkan. Yang Nabi kita SAW menyebutkan, wa hadithu an Bani Israil wala haraj. Dan silakan ceritakan tentang Bani Israel, jangan merasa berat, tapi bukan untuk diikuti. Sekedar pelajaran, sekedar kisah masa lalu. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan muqaddimah tafsir tentang Israiliyat, berita Bani Israel, apabila Al-Quran atau Nabi SAW membenarkannya, maka silahkan diyakini dan diamalkan bila itu terkait dengan perintah, dan bila itu didustakan oleh Allah dan Rasulnya, maka wajib mendustakannya. Dan bila tidak disebutkan pembenarannya,
atau pendustaannya oleh Allah dan Rasulnya, maka boleh diceritakan, tapi tidak diyakini dan tidak juga didustakan. Tentang makanan apa saja, yaitu tentang mereka Bani Israel, dan tidak ada dampaknya bagi kita kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah Allah batasi di ayat tadi apa yang haram. Demikian Nabi SAW yang kita sebutkan secara umum. Ini tentang hal tersebut. Yang kedua tadi tentang Makanan yang diharamkan kepada Bani Israel, kaum Bani Israel. jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya. Allah a'lam bishawab. Saya tidak mengetahui pasti tentang apa saja, karena ini kisah dari kisah Israiliyat. Allah a'lam bishawab. Fadal. Ustaz, terkait sembelihan khususnya saat ibadah kurban Idul Adha, Ustaz. Misalnya seseorang melakukan ibadah kurban misalnya, lalu memanggil tukang potong, Ustaz. Tukang potongnya muslim tapi sering meninggalkan sholat, Ustaz. Apa hukum ibadah kurbannya dan apakah dagingnya halal, Ustaz? Jazakallah. Yang meninggalkan sholat, yang kurbannya atau yang memotongnya? Tukang potongnya, Ustaz. Baik, tentang ibrah dari sembelihan hewan, tidak dilihat dari orang ini bagaimana, tapi yang dilihat adalah dia seorang muslim, lalu ketika menyembelih dia membaca nama Allah, menyebut nama Allah, selesai. Adapun dia meninggalkan sholat, dia tidak saum Ramadan, maka ini perkara lain. Perkara lain. Selama dia belum menghalalkan itu untuk dirinya, berkeyakinan sholat tidak wajib, saum tidak wajib, tapi masih meyakini kewajibannya, maka dia masuk dalam kategori muslim. Maka yang dilihat adalah pertama, dia seorang muslim, yang kedua, dia membaca nama Allah Azza wa Jalla ketika menyembelih hewan tersebut. Tetapi bila sembelihan itu bukan hewan sembelihan udhiyah kita, tapi kita mendapatkan hadiah sembelihan dari ahli kitab, kita punya teman atau punya tetangga non muslim ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, menghadiahkan daging sembelihan karena mungkin mereka partisipasi, karena muslimin menyembelih sapi, menyembelih kambing, mereka juga ada yang ikut menyembelih kambing di rumahnya, ngurusi sendiri, lalu dibagikan dagingnya. Diterima atau tidak? Diterima. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang hal tersebut di surat Ali Imran, surat Al-Maidah tentang sembelihan mereka. Di ayat yang kelima firmankan, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan orang-orang yang diberi kitab, itu Yahudi dan Nasrani, halal untuk kalian, dan makanan kalian halal untuk mereka. Demikian. Wallahu a'lam. Tafadhal. Baik, barakallahu fikum. Adapun apabila kulit itu sebagai hibah atau hadiah bagi tukang potong pada jagal, tidak masalah. Yang tidak diperbolehkan itu sebagai upah. Karena upah tidak boleh diambil dari bagian hewan kurban. Ya. Sebagian riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, dan kami berikan tukang sembelihnya atau tukang jagalnya dari kami sendiri, bukan dari hewannya. Jadi kulit tadi dihadiahkan, bukan sebagai upahnya, upahnya sendiri. Demikian. Tidak masalah kepada siapapun. Iya, upahnya sendiri. Iya. Diambil dari, ya misalkan diambil 3 kresek sebagai upahnya, jangan. Iya.
Fadal. Ustadz, di kalangan kita ada anggapan bahwasanya katak itu haram untuk dimakan. Menurut mereka katanya hidup di dua alam. Sebetulnya bagaimana pandangan Islam? Darat atau hewan air? Hah? Hewan air. Sebab kalau buaya itu hewan darat, hidupnya tidak di sungai. Di pasar-pasar. Buaya darat. Di air, maka sebenarnya mengatakan buaya itu hewan air, walaupun dia kadang butuh di darat. Jadi penilainya bukan hewan hidup di dua alam, bukan. Tentang katak ini ulama khilaf, dari sisi ada pertanyaan seorang tabib kepada Nabi SAW, boleh tidak berobat dengan katak? Karena katak dikenal hewan beracun. Apa kata beliau? La taqtuluh, jangan engkau membunuhnya. Nah ini, jangan engkau membunuhnya. Yang mengatakan haram, ada larangan membunuh. Karena dimakan itu kan dibunuh dulu. Kata makan halal, larangannya kan membunuh, bukan memakannya. Nah, di sini khilaf antara ulama. Lalu sikap kita bagaimana? Sikap kita apabila terkait dengan masalah tadi, kemudian ulama beda pendapat, maka hadirkan sifat wara', ini masuk kategori syubhat. Kalau syubhat dihindari. Demikian. Allah a'lam. Demikian barangkali. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khuda'wana alhamdulillah alamin. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.